Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatun Nazila dengan NIM 06061082025111 dari kelas Penjaskes Rek C Universitas Sriwijaya dengan dosen pengampu Destriani MPD dengan mata pelajaran evaluasi pembelajaran. Yalah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran. Pembahasan materi saya di sini ada 3. Yang pertama ada hakikat, prinsip-prinsip dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang kedua membuat kisi-kisi soal dan butir soal pilihan ganda atau esai. Yang ketiga ada taksonomi Bloom dan berpikir kritis secara detail. Hakikat evaluasi pendidikan. Hakikat yang artinya pemikiran, evaluasi yang berarti penilaian atau pengukuran, dan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Dapat kita disimpulkan bahwa hakikat evaluasi pendidikan yaitu berpikir secara mendalam maupun menyeluruh untuk menilai atau mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan atau pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu kontinuitas. Prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Yang kedua ada komprehensif, artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya, seperti aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Yang ketiga ada komparatif. Umumnya proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen yang untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru, mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Yang keempat itu objektif. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega, dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Yang kelima itu ada praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis, artinya tidak memakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen. Selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua ada fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, menentukan kenaikan kelas, dan menentukan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga ada fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang keempat ada fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Sementara itu, fungsi evaluasi menurut Sudjana 2017 halaman 3 dikelompokkan menjadi 3 fungsi. Yang pertama ada alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Berikut ini ada cara membuat kisi-kisi soal. Yang pertama, menentukan KD yang akan diatur. Tentukan kompetensi dasar yang akan diukur sebagai bahan penilaian. KD ini mengacu pada kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi tertentu. Yang kedua, memilih materi yang esensial.
Pilih materi yang esensial sesuai dengan proses pembelajaran di kelas. Hendaknya penentuan materi ini disesuaikan dengan indikator kisi-kisi. Yang ketiga, merumuskan indikator. Indikator memuat ciri-ciri perilaku yang bisa diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Biasanya perumusan indikator dilakukan dengan memperhatikan level kognitif para siswa. Materi harus sudah dipelajari sebelumnya, berkesinambungan dengan semua jenjang kelas, dan memiliki nilai terapan yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan kemampuan kognitif mulai dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Pada revisi taksonomi Bloom, tingkat berpikir tersebut dikelola lagi menjadi dua, yaitu C1 hingga C3 sebagai low order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat rendah, dan C4 hingga C6 sebagai high order thinking skill yang berarti kemampuan berpikir tinggi. Menurut Tim Pusat Penilaian Pendidikan tahun 2019 halaman 3, dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh Krathwohl and Andreasson dirumuskan 6 level proses berpikir. 1. Mengingat, remembering, yaitu mengingat kembali suatu fakta atau gagasan. Yang kedua, memahami, understanding, yaitu mampu menerjemahkan suatu konsep, kaidah, atau prinsip. Yang ketiga, menerapkan, applying, mampu memecahkan suatu masalah menggunakan metode, konsep, atau prosedur. Yang keempat, menganalisis, analyzing, dapat menggali, menguraikan, serta mengkritis suatu struktur, bagian, atau hubungan. Yang kelima, mengevaluasi, evaluating, mampu menilai hasil karya mutu suatu tulisan berdasarkan norma internal. Dan yang keenam, mengkreasi, creating, yaitu dapat menghasilkan karangan, teori, klasifikasi, proposal, tulisan ilmiah, karya. Di sini untuk memperjelas revisi yang dilakukan oleh Krathwohl dan Andreasson, berikut adalah perbandingan taksonomi Bloom sebelum dan sesudah direvisi. Ini ada taksonomi Bloom dan revisi taksonomi Bloom dan dimensi proses berpikir. C1 itu ada pengetahuan yang diganti menjadi mengingat. C2 itu ada pemahaman yang diganti memahami. C3 ada penerapan yang direvisi menjadi mengaplikasikan. Itu masuk ke dalam lower order thinking skill. Nah, kemudian C4-nya itu ada analisis yang direvisi menjadi menganalisis. Ya, kemudian yang kelima itu ada sintesis yang direvisi menjadi mengevaluasi. Yang keenam itu ada evaluasi yang direvisi menjadi mengkreasi. Itu masuk ke dalam higher order thinking skill. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang terakhir yaitu berpikir kritis. Berikut ini ada menurut para ahli atau pakar dari berpikir kritis menurut Ennis yang dikutip oleh Alex Fisher. Pengertian berpikir kritis adalah sebuah pemikiran yang masuk akal dan relatif fokus dalam menetapkan apa yang dipercaya atau apa yang dilakukan. Pada dalam penalaran memang diperlukan kemampuan buat berpikir kritis atau dengan istilah lain kepandaian kritis, artinya bagian berasal sebuah penalaran. Yang kedua dari Sullivan dan Paul tahun 1992, pengertian berpikir kritis ialah proses intelektual yang menggunakan aktif dan juga terampil pada mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, serta mengevaluasi isu yang dikumpulkan atau didapatkan asal pengamatan, pengalaman,
refleksi, penalaran, atau komunikasi buat memandu keyakinan serta tindakan. Yang ketiga itu berdasarkan Johnson 2011 halaman 195, pengertian berpikir kritis merupakan proses mental yang efektif dan juga handal yang dipergunakan dalam mengajar pengetahuan yang relevan serta pula sahih mengenai dunia. Yang keempat itu ada berdasarkan Martes tahun 1991, pengertian berpikir kritis ialah sebuah proses yang sadar serta sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi berita serta pengalaman dengan sejumlah sikap yang refleksi serta juga kemampuan yang memandu keyakinan serta tindakan. Dapat disimpulkan berpikir kritis itu atau sebuah critical thinking artinya proses mental pada menganalisis atau mengevaluasi sebuah informasi buat tahu informasi dengan cara yang mendalam, bisa membentuk sebuah keyakinan, kebenaran, isu yang diperoleh atau pendapat yang disampaikan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.